warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali dengan saya Suster Aini dari Klinik Bedah Plastik Zen. Di sini saya ditemani partner kerja saya. Silakan. Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Ishak Fitriono, saya apoteker di Klinik Bedah Plastik Zen. Oke Mas Isa, gimana Ya. kabarnya Mas Isa? Alhamdulillah baik Mbak Aini. Mbak Aini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah ya Mbak Aini. Tetap jaga kesehatan ya Mbak Aini, patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Gitu. Siap Mas Isa. Ya. Oke Mas Isa, untuk perbincangan hari ini kita mau bagi informasi kepada pasien dan calon pasien dari Klinik Bedah Plastik Zen. Karena Mas Isa ini dari bagian apoteker atau farmasi ya Mas, Ya. jadi kita akan membahas tidak jauh-jauh dari pengobatan Ya, setelah pasien post-op. Oke Mas Isa, boleh tidak jika pasien ini membeli obat dari luar, jika dia ini merasa tidak cocok dengan obat yang diberikan dari klinik? Silakan dijawab Mas Isa. Baik Mbak Aini, saya jawab pertanyaannya. Gimana kalau pasien merasa tidak cocok dengan obat yang telah kita berikan gitu. Jadi gini, obat yang diterima oleh pasien itu merupakan resep dari dokter yang langsung diserahkan ke saya. Jadi obatnya itu antibiotik, kemudian untuk nyeri dan salep gitu. Nah, untuk antibiotik itu kan sudah diresepkan dari dokter. Jadi nggak boleh pasien untuk beli di luar. Tapi kalau untuk obat nyeri masih boleh lah, misalnya dia nggak cocok dengan penggunaan asam efenama, terus dia mau beli obat lain itu boleh kayak gitu. Tapi kalau untuk antibiotik itu nggak boleh Mbak ini, dan antibiotik di tempat kita itu udah bagus. Obat-obat yang diterima oleh pasien dari klinik kita itu udah bagus-bagus Mbak ini, nggak kalah saing lah sama merek lain. Dan obat-obat kita itu udah bermerek gitu. Jadi jangan khawatir lagi untuk pasien. Kalau menerima obat dari kita, nggak usah diganti, itu udah bagus obatnya. Begitu ya Mas Isa. Jadi obat yang diberikan pada pasien ini ada antibiotik dan ada anti nyeri. Dan untuk antibiotiknya ini tidak boleh diganti ya Mas Isa. Nggak boleh diganti. Karena sudah sesuai anjuran dari dokter atau resep dokter, dan memang obatnya itu sudah yang paling baik, begitu ya Mas Isa. Tapi kalau untuk obat anti nyerinya boleh digantikan jika tidak cocok dengan obat yang diberikan dari klinik. Contohnya tadi asam efenama, gitu ya Mas Isa. Ya. Kemudian kayak gini Mbak ini, bisa misalnya pasien alergi terhadap antibiotik, nah mungkin itu bisa diganti, tapi sesuai dengan konfirmasi ulang oleh dokter kayak gitu. Jadi pasien harus mengkonfirmasi ke kita kalau dia alergi kayak gitu. Biasanya dihentikan atau diganti obat lain. Tapi biasanya sebelum memberikan obat, saya selalu menanyakan kepada pasien ada tidak alergi terhadap antibiotik kayak gitu. Oh begitu ya Mas Isa. Jadi mengantisipasi dulu, bertanya apakah pasien ini ada alergi dengan antibiotik atau tidak. Nanti jika memang alergi harus konsul dulu ya, terus nanti kita ganti obatnya. Jadi misal tidak cocok dengan obat itu, wajib konsul dulu melalui hotline dari bagian apoteker Mas Isa. Setelah itu nanti Mas Isa akan konsul dengan dokter. Begitu ya Mas Isa? Ya betul sekali Mbak Aini. Oke Mas Isa, tadi kan untuk pengobatan mengganti antibiotik tidak boleh ya Mas Isa? Ya, tidak boleh. Karena sudah diresepkan oleh dokter. Tapi jika pasien ini mau membeli obat lain supaya cepat pulih. Iya, contohnya mengkonsumsi ekstra albumin ini dibolehkan nggak Mas Isa? Boleh. Alasannya apa? Nah, kalau pasien pengen beli obat untuk pendukung agar dia cepat sembuh seperti ekstrak ikan gabus itu yang mengandung albumin, itu boleh sekali Mbak. Tapi dalam penggunaannya nanti dijeda dengan antibiotik ya, karena ditakutkan ada interaksi. Dan jika ingin membeli obat tambahan, perlu dikonfirmasi ulang kepada saya agar saya bisa melihat ada tidak interaksi dan apakah obat itu efektif terhadap penyembuhan itu gitu. Begitu ya Mas Isa. Jadi yang utama adalah harus konsultasi dulu dengan Mas Isa. Boleh, tapi wajib konsul dulu supaya lebih tahu dan lebih jelas lagi boleh atau tidaknya. Begitu ya Mas Isa. Benar.
Pertanyaan selanjutnya ya Mas Isa. Ya, boleh. Jika pasien ini kan ada riwayat hipertensi ya Mas Isa. Kalau riwayat hipertensi ini wajib konsumsi obat rutin ya Mas Ya, Isa? dia pasti rutin mengkonsumsi obat pasien tersebut. Nah, jika pasien ini mendapatkan obat dari klinik dan konsumsi obat rutin seperti obat hipertensi, nah ini boleh nggak dikonsumsi secara bersamaan? Ya, boleh Mbak Aini. Kan kalau untuk obat hipertensi emang dikonsumsi rutin ya. Nah, untuk obat hipertensi sendiri nanti diminumnya pada pagi hari atau pada malam hari, kemudian disusul dengan penggunaan obat antibiotik dan anti nyeri yang kita berikan dari klinik kayak gitu Mbak Aini. Jadi boleh dikonsumsi bersamaan. Jadi boleh dikonsumsi bersamaan, tapi waktunya harus dijeda gitu ya Mas Isa? Oke, misalnya paginya obat anti hipertensi, nanti siangnya obat antibiotik. Begitu Mas Isa, betul? Iya, benar. Ya. Pertanyaan terakhir ya Mas Isa. Boleh Mbak Aini. Ini saat pasien ini ada riwayat hipertensi, boleh tidak melakukan tindakan operasi di klinik bedah plastik Z? Silahkan Mas Isa. Ya, boleh Mbak Aini. Tapi saya beritahukan kepada pasien, jika ada riwayat hipertensi kan harus mengkonsumsi obat secara rutin ya Mbak Aini. Nah, sebelum melakukan operasi, pasien tuh harus mengkonsumsi rutin. Jadi, ketika datang ke sini, nanti tensinya bisa normal. Jika pun belum normal, nanti kita berikan obat supaya tensinya nggak terlalu naik kayak gitu Mbak Aini. Dan boleh tidaknya nanti dokter yang mengevaluasi Mbak Aini. Bisa tidak pasien ini dilakukan operasi kayak gitu. Tapi selama ini ketika pasien mengalami hipertensi, kita berikan obat, kemudian tetap bisa dilakukan operasi Mbak ini kayak gitu. Jadi yang punya riwayat hipertensi ini harus konsumsi obat dulu di rumah. Tapi jika nanti saat di klinik ini tekanan darahnya tinggi, nanti akan diberikan terapi obat. Iya, benar. Untuk memutuskannya boleh atau tidak atau lanjut tindakan, ini adalah keputusan dari dokter. Begitu ya Mas? Iya, benar sekali. Nah, untuk pasien klinik bedah plastik Zen yang bingung terkait penggunaan obat, yang masih banyak pertanyaan, boleh nih tanya-tanya di nomor ini ya. Oke, kita tutup ya Mas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klinik bedah plastik Zen, klinik yang tidak hanya menginformasi tetapi juga mengedukasi.